Sahabat IKB dimanapun saudara berada, senang rasanya saya dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam program Wasiat Kekal. Sebuah program berupa renungan firman Tuhan yang dapat memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Waskito Wibowo dari GKI Nusuan, Solo. Renungan firman Tuhan hari ini, Minggu 12 Januari 2025 berjudul Bersedia untuk dilupakan, yang didasarkan pada Injil Lukas pasal 3 ayat 15 hingga 17, dilanjutkan dengan ayat 21 hingga 22. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, bimbinglah kami agar kami menjadi pribadi yang rendah hati, sebagaimana teladan firman Tuhan yang akan kami gumuli. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimuliakanlah namamu. Amin. Yang menjadi pusat dari perenungan kita hari ini adalah dari Injil Lukas pasal 3 ayat 16 yang bertutur, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, kata Yohanes Pembaptis. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Demikianlah sabda Tuhan. Post-power syndrome adalah gejala yang sering dialami oleh orang yang tidak bisa menerima perubahan yang terjadi berkaitan dengan hilangnya pengaruh atau kekuasaan yang biasa dikendalikannya. Biasanya orang yang terkena gejala ini akan merasa khawatir, mudah kecewa, dan kehilangan rasa percaya diri. Sebab ia kehilangan pengaruh dan kuasa atas orang-orang yang selama ini ada di bawah kepemimpinannya. Yohanes Pembaptis memiliki pengaruh yang luas sebagai orang yang sering menyerukan pertobatan dan mengajak banyak orang untuk memberi diri mereka dibaptis. Banyak orang Yahudi yang menjadi pengikut Yohanes. Mereka bersedia untuk turut membantu pelayanan Yohanes bagi semakin banyak orang. Nah, munculnya Tuhan Yesus di depan publik tentunya membuat perhatian banyak orang teralih kepada Yesus. Walaupun demikian, Yohanes tidak mengalami apa yang kita sebut di awal sebagai post-power syndrome. Sebab Yohanes menyadari bahwa Yesus jauh lebih berkuasa darinya. Yohanes Pembaptis sadar akan posisinya di hadapan Yesus. Bahkan, ia berkata membuka tali kasutnya pun ia merasa tidak layak. Oleh karena itu Yohanes Pembaptis siap untuk memperkenalkan Yesus kepada orang banyak. Ia sadar bahwa fungsi kehadirannya hanyalah perintis jalan bagi Yesus untuk berkarya di tengah orang banyak. Baptisan yang diterima Yesus justru menjadi awal perkenalannya sebagai anak Allah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam aktivitas pelayanan gerejawi, kita juga seringkali berjumpa dengan orang-orang baru dengan beragam talenta yang Tuhan berikan untuk melayani jemaatnya. Namun, tidak jarang dalam pelayanan gerejawi ada juga orang yang tidak rela jika pengaruh dan kepemimpinannya diserahkan kepada orang lain. Hari ini, kerendahan hati Yohanes menjadi teladan dan inspirasi bagi kita untuk siap mempercayakan tugas pelayanan kepada orang lain, karena Tuhan juga mengutus banyak orang selain diri kita. Melalui perenungan hari ini kita diingatkan bahwa dalam pelayanan gerejawi kita sebenarnya bukanlah orang yang paling layak, namun hanya Tuhan sajalah yang memampukan dan menganggap layak pelayanan kita. Oleh karena itu berikanlah kesempatan untuk melayani kepada orang lain. Kesempatan untuk melayani adalah anugerah dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Karena itu lakukanlah dengan tulus dan rendah hati. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan,
sebagaimana inspirasi dari Yohanes Pembaptis. Ajarlah kami untuk menjadi seorang pemimpin yang sejati. Pemimpin yang sejati Tuhan anggap berhasil tatkala ia mampu membuka jalan bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru di tengah-tengah komunitas. Oleh karenanya, berikanlah kami keteguhan hati maupun kerendahan hati sebagaimana Yohanes Pembaptis, menunjuk pada Tuhan Yesus sebagai yang lebih utama daripada dirinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tautan video ini kepada rekan-rekan saudara. Tuhan memberkati.